Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami, khususnya para penggiat di bidang pelayanan anak, kami juga Tuhan anggota KPA Majelis Sinode bersama guru-guru dan rekan-rekan yang berada dimanapun mereka berada di wilayah Kalimantan ini. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami dengar, banyak hal yang ingin kami pelajari pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, memampukan kami, agar kami bisa mendengarkannya dengan baik, mengikutinya dengan baik. Beri kami cuaca yang bagus dan sinyal yang bagus, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan sertai semuanya, kami pengurus KPA maupun kakak-kakak guru sekolah minggu dan rekan-rekan dimanapun mereka berada, agar bisa mengikuti acara ini dengan baik. Tuhan sertai kami, acara kami ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Baiklah kakak-kakak, untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan Mars Anak GKE dan Himne Anak GKE. Dipersilakan Kak Titin. Dan berdoa
Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan yel-yel pelayanan anak GKE. Lagi tuh mau? Dibisukannya aku tuh nahwim lah. Kalau ini Kakak-kakak, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan salam pengantar ataupun informasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Andaswani Wangsa selaku Ketua KPA Majelis Sinode GKE. Baiklah, kepada Kakak Ibu Swani kami persilakan. Ya, makasih Kak Karenina selaku pembawa acara. Salam sukacita rekan-rekan pelayanan anak se-GKE yang berbahagia di sore hari ini. Pertemuan kita yang sangat berharga dan penting ini, kita bisa berjumpa bersama. Tak terasa ya, minggu demi minggu kita lewati. Dan beberapa waktu kemarin pada tanggal 9 Mei kita merayakan bersama hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan 10 hari setelah itu yaitu hari Pentakosta yang kita rayakan bersama pada tanggal 19 Mei. Kiranya kedua ibadah ini memberi semangat buat kita, dan kita percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai dimanapun pelayanan anak ini berada. Kakak-kakak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan anak-anak yel-yel dari KPA Resort Banjarmasin, yaitu dari SPA Jemaat Efata Banjarmasin. Nah, ini juga ditawarkan kepada semua dari resort-resort yang lain juga bisa membuat rekaman video, dan nanti yang sudah siap bisa dikirimkan melalui Kak Titin, sekretariat dari KPA Sinode, dan nanti bisa ditayangkan secara bergiliran. Pada kesempatan sore hari ini, kita sudah masuk pada bulan Mei atau materi bahan ajar di bulan Juni. Nah, kita mengingatkan kembali jadwal tahun 2024 ini. Berarti hari ini kita sudah pertemuan yang ke-6. Ya, dengan harapan apa yang menjadi program kerja dari KPA Sinode ini juga bisa diadopsi di KPA resortnya masing-masing, disampaikan kepada SPA Jemaat untuk saling menyesuaikan, karena tentunya berbeda ya kalau kita ikut secara hasil rekodnya dengan kita mengikuti langsung ya, dengan harapan kita bisa menjadwalkan, dan semoga kita bisa mengikuti bersama-sama. Kita menyadari banyaknya pelayanan yang ada, tapi kita berupaya. Nah, kakak-kakak yang terkasih, pada sore hari ini, yaitu tanggal 25 bulan Mei, dan nanti kita bertemu kembali pada bulan Juni, yaitu tanggal 22 Juni di materi bahan ajar bulan Juli tahun 2024. Dan atas nama KPA Sinode, juga mengucapkan terima kasih untuk perhatian semuanya, dan juga terima kasih nantinya akan disampaikan materi sharing dari Pendeta Lia Afriliani MTH, dan di mana ada pengantar yaitu dari Pendeta Happy S. Undas MTH dalam membimbing mengarahkan kita, dan nanti doa penutup. Terima kasih kepada Pendeta Maria Apriana Anggela yang bertugas, dan rekan-rekan semua yang bertugas pada sore hari ini, MC, pembawa doa, notulis, semuanya yang saat ini bisa hadir dalam pertemuan Zoom.
Pada sore hari ini juga kami dari KPA Sinode mengingatkan bahwa pada tahun 2024 kita akan mengadakan Hari Anak GKE. Ya, secara almanak GKE itu terjadwal di bulan Juli, yaitu minggu ketiga, tepatnya pada tanggal 21 bulan Juli, dengan harapan semua SPA jemaat, KPA resopnya dapat mempersiapkan, karena itu nanti ada ibadah, di mana tata ibadah melalui KPA Sinode menyerahkan kepada Koinonia, Departemen Koinonia akan menyerahkan juga kepada semua SPA, kepada semua jemaat pada saatnya nanti, dan anak-anak bisa diajarkan atau dilatih supaya tampil ya, untuk membawakan lagu Mars Anak GKE, himne anak GKE, dan juga yel-yel pelayanan anak GKE. Kiranya persiapan ini dapat dimulai, dan dalam rangka kegiatan memperingati Hari Anak GKE, dipersilakan kepada semua KPA untuk berkreasi. Mungkin ada porseni atau ada kegiatan lomba yang bersifat cerdas cermat Alkitab atau pujian dan sebagainya. Dan nantinya bila ada dokumentasi kegiatan, kami juga sangat mengharapkan atas nama KPA Resopnya bisa menyerahkan, menyampaikan kepada KPA Sinode dalam bentuk kolase. Jadi gabungan dari semua SPA jemaat atas nama KPA Resopnya, karena ini juga menjadi bagian album dokumentasi untuk pelayanan anak GKE di tahun 2024 yang disimpan di dokumentasi di KPA Sinode. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Suwani selaku Ketua KPA Sinode GKE untuk penjelasannya dan salam pengantarnya. Acara selanjutnya kita akan mendengar pengantar bahan ajar yang akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Happy Septiana Undas MTH. Kepada Kak Happy kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Nina. Semoga suara saya terdengar ya oleh semua kakak-kakak. Jadi bisa kasih jempol di atas kalau memang bisa terdengar. Ya, terima kasih untuk Kak Titin juga yang sudah membuka share screen untuk kita hari ini. Jadi kakak-kakak puji Tuhan ya, ini sudah pertemuan yang ke-6. Jadi istilahnya itu sudah memasuki pertengahan tahun ya, tanpa sadar bulan depan itu atau mungkin sekitar 1 mingguan lagi kali ya, kita sudah memasuki atau minggu depan itu sudah memasuki bulan ke-6. Jadi pertengahan tahun untuk tahun pembelajaran sekolah minggu di 2024 ini. Puji Tuhan kita diberikan kemampuan sampai sejauh ini. Pengantar saya bagi kakak-kakak yang sudah sering mengikuti tidak jauh berbeda dari yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama dalam pertemuan rutin ini. Saya jadi hanya sekedar mengingatkan saja pada bulan Juni ini, tentu semua hari besar ini ada hari besar gerejawi yang secara umum begitu ya, gereja-gereja semuanya itu, ini adalah minggu-minggu sesudah Trinitas. Jadi dari mulai tanggal 2 sampai nanti tanggal 30, ini adalah minggu-minggu sesudah Trinitas. Nah, kebetulan untuk GKE sendiri, ini ada beberapa hari besar gereja yang khusus. Misalnya ada Hari Pertanian GKE, ada Sunday, ada juga pengucapan syukur dan 189 tahun Pekabaran Injil GKE. Yang di momen-momen itu kita harapkan juga tetap ada nuansanya di dalam sekolah minggu. Jadi walaupun ini mungkin hari-hari besar gereja yang dalam tanda kutip kok kayaknya tidak terlalu berkaitan ya dengan sekolah minggu, tapi kita bisa memperkenalkan seperti hari pertanian GKE, maka itu bisa diperkenalkan gitu ya tentang pertanian gitu. Lalu juga tentang hari pengucapan syukur dan juga pekabaran Injil di GKE. Jadi diharapkan hari-hari besar gerejawi milik GKE itu bisa tetap diperkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu sehingga mereka juga bisa mengenali gereja walaupun tentu belum sepenuhnya mereka memahami, tapi paling tidak mereka sudah memiliki gambaran tentang gerejanya. Nah, kakak-kakak sekalian, seperti boleh di dalam mode display ya Kak, dalam mode display ya Kak Titin untuk slide selanjutnya.
Ya, jadi nah saya hanya mengingatkan saja di slide yang pertama Kak bahan ajarnya ya. Nah, saya hanya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak semua bahwa yang dimaksud dengan bahan ajar sekolah minggu GKE tahun 2024 itu ada 2 dokumen lah begitu katakanlah ya, atau ada 2 bahan. Yang pertama itu buku 3B jilid 1. Nah, memang harapannya tadi seperti disampaikan juga agar semua minimal ya semua SPA begitu ya bisa memiliki. Walaupun memang tujuan besarnya adalah sebenarnya semua guru sekolah minggu bisa memiliki buku 3B jilid 1, dan ini juga mengingat sudah mulai masuk pertengahan tahun, saya kira juga tetap harus dilengkapi seandainya memang masih diperlukan atau ada yang belum memiliki. Karena juga nanti kakak-kakak akan ketemu dengan bahan ajar yang kedua itu adalah dokumen suplemen. Nah, di dalam dokumen suplemen itu tidak semua narasi atau juga penjelasan dalam buku 3B itu masuk dalam suplemen. Jadi biasanya suplemen akan menunjuk pada halaman tertentu di buku 3B. Nah, jadi kalau kakak-kakak tidak punya buku 3B, maka kakak-kakak akan mengalami kebingungan dengan apa yang dijelaskan dalam suplemen begitu. Karena tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh halaman tersebut karena tidak memiliki buku pegangan. Jadi harapan kita kakak-kakak atau juga sekolah minggu atau SPA yang belum memiliki bisa memesan ke Majelis Sinode atau menghubungi KPA Sinode GKE untuk melakukan pembelian buku 3B jilid 1. Dan itu harus disesuaikan kembali, saya ingatkan, dengan DMPSM. DMPSM ini adalah Daftar Minggu Pelajaran Sekolah Minggu GKE tahun 2024 yang sudah kita kirimkan pada bulan Januari yang lalu. Nah, ini membantu untuk persiapan secara khusus di internal SPA jemaat atau sekolah-sekolah minggu lingkungan untuk bisa lebih lagi menajamkan persiapannya. Jadi bisa berdasarkan apa DMPSM-nya. Selanjutnya Kak. Nah, fokus untuk pelayanan sekolah minggu GKE tahun 2024 kita menggunakan buku 3B jilid 1 yang sebenarnya adalah berfokus pada berakar, tetapi karena digunakan pada tahun 2024, kita sudah memasuki sebenarnya adalah berbuah. Sehingga diharapkan sekolah-sekolah minggu itu bisa mengembangkan kembali bahan ajar baik dari buku 3B ataupun dari suplemen untuk mengembangkan karakter Kristiani pada anak. Nah, salah satunya dengan beberapa cara ya, yaitu memperhatikan tema bulanan yang nanti akan disampaikan juga dalam persiapan ini, dan juga sebenarnya akan dibagikan, sudah dibagikan oleh Kak Titin ya, sekitar seminggu sebelum ini sudah ada dibagikan, lalu kemudian juga memperhatikan hari-hari besar gerejawi, yang tadi juga saya telah sampaikan untuk bulan Juni, ada hari-hari besar gereja dalam setiap minggu secara umum atau secara ekumene, dan juga ada yang secara khusus di GKE, nah itu bisa diperhatikan. Selanjutnya Kak, nah untuk pelaksanaan sekolah minggu, seperti biasa kami mengembalikan kepada sekolah-sekolah minggu untuk melaksanakan sekolah minggunya. Harapannya adalah tetap sekolah minggu sudah mulai bisa membuat kelas-kelas berdasarkan usia. Apakah teknisnya dikumpulkan dulu begitu ya dari awal sampai pertengahan ibadah, nanti ketika mau bercerita sampai penutup baru dipisah, itu sesuai dengan buku 3B jilid 2 atau pada tahun sekolah minggu tahun 2023 yang lalu, itu bisa dilakukan seperti itu, disesuaikan saja dengan buku 3B jilid 1 dan juga suplemen. Atau mengikuti dari buku 3B jilid 1 yang memisahkan sejak dari awal pelaksanaan sekolah minggu, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Tapi inti atau tujuan akhirnya kami mengharapkan sekolah minggu GKE sudah mulai bisa membuat kelas-kelas ya kakak-kakak. Tidak perlu banyak dulu, misalnya 2 kelas dulu gitu ya, kelas kecil dan kelas besar dulu, atau kelas kecil dengan kelas tengah dulu begitu. Jadi sesuaikan saja dengan keadaan naradidik atau anak-anak sekolah minggunya. Begitu juga kita harapkan ada guru-guru sekolah minggu yang boleh membantu dalam setiap kelas itu. Kemudian alat peraga cerita Alkitab itu di buku 3B jilid 1 sebenarnya hampir sama semua, walaupun dalam buku 3B jilid 1 itu ada variasi-variasi alat peraga atau metode bercerita
Alkitab. Nah, boleh mengikuti dari buku 3B jilid 1. Nanti kakak-kakak memperhatikan di suplemen bagaimana pelaksanaannya, atau mungkin ada tawaran lain dari suplemen yang mungkin bisa dilakukan di tempat atau di sekolah minggu yang kakak-kakak layani. Atau mengikuti alur seperti yang sudah ada pada buku 3B jilid 2 yang diatur setiap minggunya itu metode-metode bercerita. Jadi kalau misalnya minggu pertama pakai papan planel, minggu kedua pakai box atau kotak berputar bercerita, minggu ketiga ada pakai wayang, minggu keempat misalnya menggunakan kertas cerita yang besar dan sebagainya. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing sekolah minggu. Dan juga tentu tidak menutup kemungkinan ya kakak-kakak metode dan alat peraga cerita Alkitabnya juga mungkin di luar dari yang sudah diatur dalam buku 3B atau dalam suplemen. Jadi misalnya mau drama, mau role play, mau pantomim, mau wayang kain atau wayang bayangan gitu. Itu semua bisa. Jadi silahkan di dalam persiapan itu disiapkan sebaik mungkin. Nah, panduannya bisa tetap mengikuti dari buku 3B dan juga mungkin bisa dibantu dengan suplemen. Selanjutnya, Kak. Jadi yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah pertemuan bulanan yang memang sudah diinisiasi oleh KPA Sinode GKE mulai awal periode KPA Sinode GKE boleh menjabat begitu ya. Jadi kita sudah melakukan kurang lebih 3 tahunan ini untuk pertemuan bulanan. Nah, tetapi kami juga menyadari dalam pertemuan bulanan yang di dalamnya memang berfokus pada persiapan untuk sekolah minggu, ini memang bersifat sangat umum. Oleh sebab itu, seperti juga yang disampaikan oleh Ketua KPA Sinode GKE tadi, kami berharap dari tingkat KPA, SPA, GSM, pelayan pendamping sekolah minggu setempat dimanapun kakak-kakak berada, boleh mengatur kembali untuk persiapan internal. Jadi secara rutin berkala boleh berkumpul gitu ya, mungkin sama-sama membuat alat peraganya, sama-sama membuat aktivitasnya begitu ya, dan itu silahkan diatur gitu sehingga persiapan itu akan semakin lebih baik, dan juga nanti kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani anak-anak juga sudah siap. Jadi tidak siap on the spot atau on the time-nya gitu. Jadi hanya pada saat waktunya baru kita heboh gitu ya mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kalau bisa diatur dalam setiap tingkatan pelayanan anak, dan juga diatur sejauh mungkin dulu gitu ya waktunya, sehingga nanti pada waktu-waktunya itu tinggal latihan, tinggal menambah-nambah segala sesuatu yang mungkin perlu dipersiapkan lagi gitu ya. Nah, dan juga karena waktu cukup terbatas dalam pertemuan bulanan ini untuk menyampaikan semua bahan ajar, dan juga tidak semua urutan dari bahan ajar itu akan dijelaskan, maka mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat juga diberikan waktu. Nanti kakak-kakak semua boleh mendiskusikannya dalam tingkat pelayanan anak dulu. Kalau nanti memang mentok gitu ya, agak sulit memutuskan atau tidak mendapatkan jawaban, nanti bisa mengirimkan via chat WA ke WA grup yang sudah tersedia. Nanti kami juga akan mencoba membantu ya, menyesuaikan, karena tentu kami juga pasti punya kekurangan dalam menjawab karena tidak mengetahui persis misalnya permasalahan ataupun juga tantangan-tantangan yang ada di sekolah-sekolah minggu GKE di tempat kakak-kakak melayani. Nah, jadi nanti kita sama-sama lah begitu ya, mencari jalan keluarnya, merembukan sama-sama apa-apa yang menjadi pertanyaan. Saya kira itu saja untuk pengantar dari saya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kami harapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan kita juga bisa mengikuti ini dari awal sampai dengan akhir, dan pada saatnya nanti kakak-kakak boleh membagikan kepada teman-teman, rekan-rekan pelayanan anak yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Kak Titin. Saya kembalikan kepada Kak Karenina. Terima kasih, Kak Happy. Kakak-kakak, kita sudah mendengarkan pengantar bahan ajar tadi dari Kak Happy.
Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sharing materi bahan ajar yang akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Lia Afriliani MTH. Kepada Kakak Lia, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Karenina. Selamat sore kakak-kakak. Sore. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan bulanan ini dan khususnya untuk membahas tentang materi pada bulan Juni. Saya akan langsung share screen saja. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, ya. Tadi sudah ada beberapa pengantar, saya tidak akan mengulang lagi, saya akan langsung saja masuk kepada bagian-bagian yang penting untuk disampaikan terkait bahan ajar Sekolah Minggu GKE, khususnya dari buku 3B Jilid 1 untuk bulan Juni 2024. Jadi kakak-kakak silakan untuk memperhatikan DMPSM yang sudah dibagikan itu ya. Di situ sudah ada daftar pelajaran dan lain sebagainya, termasuk juga halaman-halaman apa yang menjadi bagian untuk diperhatikan bagi kita untuk bahan ajar setiap minggunya. Sepanjang bulan Juni 2024 itu ditetapkan satu subtema, yaitu aku telah menerima Roh Kudus dan dibimbing melakukan perbuatan baik. Tentunya subtema ini berkaitan dengan berbuah itu ya. Kita punya satu kata kunci yaitu berbuah, dan karena telah menerima Roh Kudus, maka anak-anak kita akan arahkan, kita bimbing untuk melakukan perbuatan baik. Nah, di dalam bulan Juni 2024 ini ada 5 minggu, dan kelima minggu ini semuanya diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nanti akan kita lihat apa saja dari 5 minggu itu perbuatan yang diharapkan gitu ya, bisa dimiliki oleh anak-anak. Dan tentunya saya rasa bahwa bukan hanya untuk anak-anak. Kita mengajar sebagai guru sekolah minggu, juga kita mengajar diri kita sendiri, bukan hanya mengajar anak-anak untuk melakukan perbuatan baik, tapi juga kita mengajar diri kita sendiri juga untuk bisa menjadi contoh dalam melakukan perbuatan baik. Ya, kakak-kakak, saya akan membatasi ini hanya pada cerita dan juga mungkin sedikit tentang aktivitas. Mungkin penekanan lebih banyak adalah kepada cerita. Artinya bahwa nyanyian, tata ibadah, dan ayat hafalan dan lain sebagainya, silakan kakak-kakak untuk mempelajari sendiri ya. Baik itu di buku 3B jilid satunya ataupun di suplemen, silakan untuk dipelajari sendiri tentang lagu dan lain sebagainya. Saya tidak membahas bagian itu, saya hanya akan membatasi gitu ya, membahas pada cerita dan juga nanti ada aktivitas. Ya, kita akan langsung masuk saja pada minggu yang pertama, itu pada tanggal 2 Juni 2024. Ya, ini bertepatan juga dengan Hari Pertanian GKE. Minggu pelajaran 2A, halaman 14 sampai halaman 20. Itu yang kemudian menjadi bahan bercerita kita untuk minggu pertama. Tuhan menciptakan aku. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tujuan yang tertulis dalam buku 3B jilid 1 adalah anak-anak mengetahui bahwa Tuhan menciptakan dirinya melalui orang tua sebagai pusat karya Allah. Tapi nanti kita akan melihat bahwa tidak seperti apa yang tertulis di sini yang nanti akan kita sampaikan gitu ya. Ada hal lain karena kita akan mengarahkan kepada berbuah dan juga mengarahkan kepada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 saja. Ada beberapa catatan terkait ini yang perlu untuk diperhatikan oleh kakak-kakak yang akan mengajar. Catatan yang pertama adalah cerita di buku 3B jilid 1 itu diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Sementara untuk bulan ini ya kita akan batasi hanya dari Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Kalau kita lihat pada halaman 14 itu jelas bahwa Kejadian 2 ayat 1 sampai 25 dalam cerita itu. Tapi khusus untuk ini kita akan batasi hanya pada Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, karena itu salah satu hal juga yang penting untuk diperhatikan adalah konsistenlah untuk menyebutkan atau menggunakan kata Allah dalam bercerita. Sebab ayat 4 dan seterusnya untuk pasal 2 itu sudah menggunakan kata Tuhan Allah. Tapi ayat 1 sampai 3 itu masih menggunakan kata Allah. Jadi supaya sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, maka sebaiknya kakak-kakak tetap menggunakan kata Allah. Allah menciptakan, Allah memberkati, seperti itu ya. Itu catatan yang lain. Kemudian catatan selanjutnya adalah, nah, dari cerita-cerita yang ada di
pelajaran ini, baik kelas kecil, kelas tengah, maupun juga kelas besar, semuanya itu langsung masuk ke dalam cerita penciptaan manusia. Ya memang tidak salah juga ya, karena memang Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Tapi pada bagian ini, saat ini kita akan batasi hanya pada ayat yang ketiga saja. Karena itu sebaiknya guru sekolah minggu membuat narasi atau cerita baru yang berfokus pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tapi memang silahkan saja kalau memang guru sekolah minggu mau untuk apa adanya yang ada di buku 3B, jilid 1 ini, yang tertulis dari halaman 14 tadi sampai halaman 20. Kalau mau memang seperti itu saja, seperti apa yang sudah tersimpan di sini, sudah tertulis di sini. Tapi akan lebih baik lagi jika memang kita mau fokuskan pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 saja. Nanti saya akan berikan beberapa inti-inti pokok yang mungkin bisa dikembangkan sebagai alternatif ya. Jadi alternatif pertama, silakan bercerita sesuai dengan apa yang ada tertulis di sini, atau alternatif yang kedua nanti ada tawaran dari kita. Nah, ya ini yang berfokus pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, saya mencoba untuk menelusuri dari masing-masing cerita. Cerita kelas kecil di halaman 15 itu ternyata hanya paragraf terakhir saja yang bicara tentang Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, yaitu tentang Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan hari Sabat gitu ya, hari yang ketujuh itu. Nah, kemudian di kelas tengah tidak ada sama sekali menyinggung tentang Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dia banyak berbicara tentang penciptaan manusia. Dan sementara kelas besar di halaman 19 hanya paragraf pertama saja yang berbicara tentang Tuhan menguduskan, Tuhan beristirahat dan menguduskan hari yang ketujuh. Karena itu saya katakan tadi bahwa sebaiknya kita bisa membuat narasi atau membuat cerita baru yang berfokus pada Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, secara garis besar ini isi Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kakak-kakak silakan untuk membaca sendiri juga di Alkitab. Pertama, bahwa langit dan bumi segala isi itu selesai diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berhenti, atau Allah berhenti pada hari ketujuh, dan Allah memberkati hari ketujuh tersebut. Dan nas ini menjadi dasar untuk perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi nanti porsi untuk poin ketiga ini tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini kita tidak sampai kita usahakan untuk tidak sampai terlalu besar porsi kita untuk bicara tentang bagian ini. Kenapa? Karena nanti pada minggu keempat, ya saya kalau tidak salah minggu keempat, itu nanti akan bicara juga tentang menguduskan hari Sabat. Jadi ada dalam 1 bulan ini ada 2 kali kita bicara hal yang sama seperti ini. Karena itu sebenarnya kisaran atau cakupan untuk minggu yang pertama ini kita akan bicara tentang penciptaan, dan kemudian Allah berhenti pada hari ketujuh, Allah menguduskan hari 7. Dan kita menghormati hari yang ketujuh itu. Dan nanti juga kalau bisa kita kaitkan juga dengan hari pertanian GKE. Nanti kita lihat. Nah, kaitan dengan berbuah. Saya mencoba untuk memberikan beberapa poin. Kaitan dengan berbuah nanti bisa dikembangkan ya, kakak-kakak untuk menyampaikannya. Nah, sesuai dengan subtema, aku telah menerima Roh Kudus, dibimbing melakukan perbuatan baik. Maka kaitan antara cerita ini, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, pertama adalah mensyukuri kebaikan Allah yang sudah menciptakan diri anak itu, orang tuanya, keluarganya, manusia dan sebagainya ya, bumi dan segala isinya. Jadi perbuatan baik yang dimaksud atau berbuah yang dimaksud di sini adalah bersyukur gitu kan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Kemudian bersyukur lagi untuk apa? Bersyukur untuk kesempatan untuk bekerja, beraktivitas, dan juga kesempatan nanti untuk beristirahat. Nah, selanjutnya, ketaatan kepada perintah Allah. Jadi berbuah yang mau ditekankan juga di sini selain bersyukur adalah taat kepada perintah Allah. Taat apa? Karena Allah sudah beristirahat pada hari ketujuh, memerintahkan manusia untuk beristirahat juga dari segala pekerjaannya. Dan ini untuk mencoba mengaitkan antara nas ini dengan Hari Pertanian GKE. Hari Pertanian GKE mengingatkan bahwa kita semua harus mengolah alam yang dilakukan secara seimbang. Seimbang antara bekerja, antara memelihara alam, dan juga beristirahat. Dan istirahat itu diperlukan bukan hanya manusia, tetapi alam juga perlu untuk beristirahat.
Jadi kuat sekali masih nuansa penciptaan, nuansa syukur kita atas langit dan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, tapi tetap sekaligus juga kita mengingat bahwa pada hari yang ketujuh, kita juga diberikan kesempatan untuk beristirahat dari segala kerja aktivitas kita, dan istirahat itu diwujudkan dengan apa? Misalnya dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini beberapa poin-poin, dan selain yang ada di dalam buku ini, juga ada beberapa tawaran ya. Ini tawaran. Oh, sorry. Ini untuk kelas kecil. Tawaran berceritanya seperti ini. Jadi kakak-kakak silahkan mengawali dengan bertanya, apakah ada yang ingat sampai hari keberapakah penciptaan yang telah diceritakan? Ini terkait dengan pelajaran 1A dan 1B pada bulan Januari yang lalu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan bertanya pada hari ke-6, Allah menciptakan apa, ya kan? Jadi kalau anak tidak ingat, mari kita ingatkan kembali kisah penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, kemudian kita baru masuk kepada teksnya. Ya, ini sebagai contoh saja bahwa Allah menciptakan semuanya dengan sangat sempurna, Allah senang dengan karyanya, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dan memerintahkan manusia juga untuk beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Silakan untuk menceritakan itu dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh seorang anak kelas kecil. Dan pada bagian akhir, kita akan mengajak, ini sudah masuk pada bagian akhirnya, mengajak anak-anak untuk bersyukur karena mereka sudah diciptakan oleh Allah. Bersyukur juga untuk waktu bekerja atau beraktivitas, dan juga kesempatan untuk istirahat. Wujud syukur itu adalah dengan mendengarkan dan melakukan perintah Allah, yaitu menyediakan diri untuk beribadah bersama keluarga dan teman-teman pada hari Minggu. Itu untuk kelas kecil, silahkan untuk dikembangkan. Jika kakak-kakak memilih untuk benar-benar fokus pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Pada kelas tengah, itu ya kita akan mengawali dengan bertanya tentang urutan kisah penciptaan, ya kan? Hari pertama apa, hari kedua apa, dan seterusnya. Kalau mereka lupa ataupun perlu juga kita ulangi lagi, maka ceritakan kembali kisah penciptaan dari hari 1 sampai hari 6 secara singkat. Nah, di sini silakan untuk bercerita tentang apa yang Allah lakukan di hari ke-7. Artinya kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, poin yang mau ditekankan kepada anak adalah ajak anak untuk bersyukur karena dia, bumi dan isinya sudah diciptakan oleh Allah. Karena itu ada tanggung jawab menjaga supaya lebih baik. Artinya ada penekanan yang lebih tinggi ya gitu ya, lebih tinggi daripada kepada anak yang kelas kecil. Kelas kecil itu sederhana saja, biasa saja. Tapi kepada anak kelas besar, kepada anak kelas tengah kita berikan yang muatannya sedikit lebih tinggi. Allah beristirahat pada hari ke-7 dan menguduskannya. Perintah ini harus ditaati, yakni dengan berkumpul untuk memuji namanya dalam ibadah di hari Minggu. Kebaikan Allah dalam penciptaan direspon dengan ucapan terima kasih dalam ibadah tersebut. Itu poin, inti penekanan yang bisa kita berikan kepada anak kelas tengah. Sementara untuk kelas besar, kita bisa mengawali dengan bertanya siapa yang mengetahui kisah penciptaan. Jadi anak yang tahu, yang berani mengangkat tangan, gitu, berani bercerita, berikan kesempatan dia bercerita. Mungkin 1 atau 2 orang, terserah. Kemudian ya bisa guru sekolah minggu memberikan kesimpulan, atau jika tidak ada yang berani untuk memberikan ceritanya, maka guru sekolah minggu bisa menceritakan kembali kisah penciptaan dari hari 1 sampai hari 6. Nah, kemudian mungkin bisa selanjutnya kita bisa gali informasi apa yang anak-anak ketahui tentang hari ke-7. Nah, itu juga bisa kita sampaikan kepada anak. Setelah diskusi itu, maka ceritakan apa yang Allah lakukan di hari ke-7 dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Penekanan kepada anak kelas tengah atau intinya yang mau kita sampaikan adalah mengajak anak untuk bersyukur atas 6 hari kesempatan untuk bekerja, beraktivitas, melakukan segala kesibukan dan lain sebagainya, dan kesempatan 1 hari untuk beristirahat. Allah memberikan perintah untuk menguduskan hari tersebut. Menaati perintah tersebut adalah dengan beribadah di hari Minggu. Dan menaati perintah tersebut sebenarnya adalah juga dengan melihat alam. Alam sebagai saudara, gitu ya. Dengan mengelolanya secara baik, memberikan waktu juga bagi alam untuk beristirahat. Di sini kita coba kaitkan dengan pertanian tadi ya.
bahwa bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab, mengolah alam dan lain sebagainya, itu harus dilakukan dengan baik. Karena Tuhan sudah ciptakan dengan baik juga. Dan kita tidak hanya terus bekerja saja, tapi perlu juga waktu untuk beristirahat. Dan waktu untuk beristirahat itu dipakai untuk memuji nama Tuhan. Nah, ini tawaran ya, kakak-kakak, di dalam suplemen itu juga sebenarnya sudah ada. Dalam suplemen itu ada untuk kelas kecil yang kemudian bisa menjadi contoh untuk kelas setengah, kelas besar. Silakan dicek di suplemen. Kembali lagi saya mencoba untuk menawarkan dengan lebih lengkap lagi, tapi tetap saja silakan kakak-kakak untuk mengembangkannya lagi di tempat masing-masing. Ini tawaran untuk minggu pertama ini dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 untuk bercerita. Semoga ini jelas dan membantu untuk kemudian memecah nas ini ya, dari yang ada tertulis dalam buku 3B jilid 1. Oke, ini sebagai aktivitas kelas kecil mewarnai, kelas tengah menyusun puzzle, dan kelas besar adalah mencari perbedaan gambar. Semuanya lengkap tertulis dalam suplemen, silakan untuk dipelajari. Kita beralih kepada minggu yang kedua. Pada 9 Juni 2024, maka kita akan menggunakan minggu pelajaran 31 pada halaman 227 sampai dengan halaman 234. Tertulis di sana jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dengan nas Keluaran 20 ayat 7. Nanti kita akan kaitkan juga dengan Imamat 24 ayat 10 sampai 16. Tujuannya yang tertulis dalam buku 3B jilid 1 adalah anak-anak menggunakan mulutnya untuk memperkatakan hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat langsung saja apa catatan-catatan terkait bagian ini. Catatan yang pertama adalah dalam DMPSM tercatat Imamat 24 ayat 10 sampai 15, namun sebaiknya itu dibaca Imamat 24 ayat 10 sampai 16. Ada satu ayat yang kemudian penting juga untuk bisa disampaikan. Nah, ada dua nas yang harus dipelajari oleh guru sekolah minggu. Pertama, Keluaran pasal 20 ayat 7 sebagai perintah ketiga, dan juga Imamat 24 ayat 10 sampai 16 sebagai cerita yang menjadi contoh dari perintah tersebut. Ya, jadi ada dua nas ya. Keluaran 20 ayat 7 sebagai perintah bunyi dari perintah ketiga, sementara itu Imamat 24 ayat 10 sampai 16 itu akan menjadi contoh tentang perintah ketiga tersebut dilaksanakan dalam konteks kehidupan orang Israel. Secara garis besar, cerita untuk kelas kecil, kelas tengah, kelas besar itu sudah sesuai. Artinya silahkan untuk disampaikan sesuai dengan apa yang tertulis di buku 3B jilid 1. Silahkan untuk dipelajari. Nah, secara garis besar kisah ini dari Keluaran 20 ayat 7 bicara tentang perintah untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sementara dalam Imamat pasal 24 ayat 10 sampai 16 ada kisah tentang seorang anak laki-laki yang berkelahi di perkemahan dan dia mengucapkan kata-kata keji terhadap nama Tuhan. Dia ditahan dan kemudian Musa bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukan dan ternyata itu disebut sebagai menghujat nama Allah. Dan akhirnya anak laki-laki ini harus dihukum mati. Ya, itu inti dari kisah sampaikan dan itu sudah tertera di dalam cerita yang sudah tersedia di dalam buku 3B jilid 1 ini. Kalau kita kaitkan dengan berbuah, apa? Yang pertama, penekanan kita menyebutkan nama Tuhan untuk hal-hal yang benar atau tidak sembarangan. Harus menghormati kekudusan nama Tuhan. Itu kaitan yang harus kita jelaskan kepada anak. Dan termasuk juga menjaga perkataan supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain dan juga Tuhan. Karena dia sudah menerima Roh Kudus, maka dibimbing untuk melakukan perbuatan baik, yaitu dengan menyebut nama Tuhan dengan baik, menyebut nama Tuhan dengan rasa hormat, dan juga menjaga perkataannya supaya orang-orang lain yang mendengarkan itu tidak sakit hati, tidak marah, dan lain sebagainya. Itu kaitan dengan berbuah yang nanti perlu untuk dikembangkan oleh kakak-kakak ketika kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak.
Ya, karena cerita itu tadi sudah sesuai saja, tinggal perlu beberapa penekanan tambahan di bagian akhir ya, terkait yang poin berbuah ini. Jadi saya tidak mengulas secara jauh tentang bagian cerita ini. Kita langsung masuk kepada aktivitas. Silakan nanti kakak-kakak mempelajari saja, karena itu pas saja sudah. Kelas kecil kita akan aktivitas games. Tertulis di situ bahwa kita akan mengikuti perintah Tuhan. Jadi ada guru sekolah minggu yang memberikan perintah dengan menyebutkan nama Tuhan di awal kalimat, maka harus segera diikuti. Tapi kalau GSM tidak menyebutkan nama Tuhan, maka anak tidak usah menuruti perintah itu. Kalau guru sekolah minggu berkata Tuhan berkata lipat tangan, maka anak-anak harus segera lipat tangan. Tapi kalau gurunya cuma berkata pegang hidung, tanpa ada kata Tuhan berkatanya, maka mereka tidak boleh untuk mengikuti itu. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang memerintahkannya. Seperti itu ya, garis besarnya untuk kelas kecil. Nah, sementara untuk kelas tengah, kita akan beraktivitas dengan singkatan nama. Jadi melihat nama itu dari sisi positifnya. Contoh, sudah ada contoh di sini. Jadi anak sekolah minggu menulis nama panggilannya dari atas ke bawah gitu ya. Dari misalnya seperti saya contohkan, misalnya Lia, L-I-A gitu ya. Deretan itu akan menjadi huruf kunci dan mencari kata positif yang berawalan huruf kunci tersebut. Bisa lebih dari satu kata. Misalnya L, lincah, loyal, lucu gitu ya. I misalnya inspiratif, istimewa. A misalnya aktif, antusias, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk jaga-jaga guru sekolah minggu bisa persiapkan juga ya. Siapa tahu ada anak yang bingung misalnya hurufnya berawalan dengan huruf, namanya berawalan dengan huruf misalnya apa ya? Yang susah, misalnya huruf Z, X, dan lain sebagainya, maka guru harus setidaknya sudah punya cadangan gitu ya untuk memberikan kepada anak itu apa sih, misalnya huruf Z itu apa, dan lain sebagainya dari singkatan namanya. Karena itu yang lebih mudah adalah tulis nama panggilan sesuai nama panggilannya saja, bukan nama lengkapnya. Semoga itu mempermudah itu ya. Tapi intinya adalah kita ingin ajarkan kepada anak untuk melihat hal-hal yang positif gitu ya. Dari namanya sendiri, bahwa saya huruf L berarti saya itu harus lucu gitu ya. Saya huruf I berarti saya orangnya ya inspiratif dan lain sebagainya. Ya, silakan diatur dan silakan untuk dipakai. Mungkin bisa diajak anak-anak itu juga untuk sharing gitu ya. Ketika sudah selesai, mereka bisa berbagi kepada anak-anaknya, ini loh nama saya, singkatannya ini dan sebagainya. Untuk kelas besar, kita akan games juga, dan ini adalah tentang ya membentuk lingkaran dan menyebutkan nama lengkap mereka masing-masing secara bergiliran. Kemudian guru sekolah minggu mengambil alih menunjuk salah satu ASM, misalnya menunjuk si A. Kemudian suruh si A ini menyebutkan nama lengkap temannya yang berada misalnya di barisan kelima. Kalau benar, berarti dia bisa lanjut main. Kalau salah, berarti dia harus out dari lingkaran tersebut. Nanti yang kalah itu akan dapat hadiah. Misalnya hadiahnya menyanyi, atau gerak dan lagu, dan lain sebagainya. Itu garis besar untuk aktivitas kelas besar. Ya, ini untuk minggu kedua, cerita dan juga aktivitasnya. Kita beralih kepada minggu ketiga, tanggal 16 Juni 2024. Kita akan pakai minggu pelajaran 27 halaman 198 sampai 204. Kebetulan pada hari ini adalah perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 189 tahun Pekabaran Injil GKE. Membawa teman mengenal Tuhan Yesus sebagai temanya, Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tujuan anak-anak menerima tanggung jawab sebagai orang percaya dan terdorong untuk bersaksi bagi Kristus. Ini untuk tanggal 16 Juni atau minggu yang ketiga pada bulan Juni. Kita akan lihat apa catatannya. Catatan yang pertama ya, ada kesalahan ketik di buku 3B jilid 1 halaman 198, di mana di situ tertulis Matius 20 ayat 16 sampai 20, di mana seharusnya disitulah Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dan khususnya dalam minggu ini, minggu ketiga ini, kita berfokus hanya pada Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 saja, yaitu tentang perintah Tuhan Yesus kepada para murid.
cerita kelas kecil, kelas tengah, kelas besar yang tertulis dalam buku 3B jilid 1 pada prinsipnya sama isinya. Semua itu sama. Tidak ada bedanya baik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, isi itu semua sama di situ. Dapat saja dipakai, tapi saya sarankan lebih baik jika ada pengembangan di bagian akhir yang nanti dikaitkan dengan perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Alat berceritanya bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan dalam suplemen, atau juga bisa menggunakan boneka, ya, karena itu ada seperti sejenis sebuah drama seperti itu ya. Nah, sama kelas kecil, tengah, dan besar. Tapi akan lebih baik jika nanti di bagian akhir ada pengembangan. Nanti akan ada saran terkait pengembangan tersebut. Nah, ya, sebaiknya juga guru sekolah minggu mempelajari sejarah singkat masuknya PIGKE. Ini penting juga untuk disampaikan juga kepada anak, khususnya nanti untuk anak-anak kelas tengah atau mungkin kelas besar ya, untuk bisa mereka juga tahu tentang bagaimana masuknya pekabaran Injil yang ada di GKE. Nah, secara garis besar, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 adalah amanat Tuhan Yesus yang disampaikan sebelum ia terangkat ke surga. Ini amanat agung untuk menjadi perintah bagi setiap orang Kristen untuk dilakukan. Setiap orang Kristen diutus untuk memberitakan Injil, pergilah, baptislah, dan ajarlah. Dan sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan perintah, tapi juga Dia berjanji untuk menyertai selalu dalam memberitakan Injil. Lihat ayat yang ke-20b. Jadi ini bagian-bagian yang harus kita tekankan nanti. Dan itu tidak terlalu tampak di dalam cerita yang disampaikan di dalam 3B jilid 1. Karena itu harus kita berikan lagi penambahan pada bagian akhir. Kaitan dengan berbuah apa? Tentu saja mensyukuri. Kembali lagi berbuah, bersyukur untuk masuknya Injil di Kalimantan, khususnya bagi gereja, yaitu GKE. Ini juga supaya anak-anak itu juga mencintai gerejanya, ya, mencintai GKE seperti itu, bangga menjadi bagian dari GKE, dan menyadari tanggung jawab sebagai anak Tuhan yang telah diutus untuk memberitakan Injil. Semuanya sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan karena itu ada tanggung jawab. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah mulai pemikirannya itu terarah kepada bagaimana sih saya sebagai anak kecil memberitakan Injil, seperti itu kan. Jadi, sudah kita mulai coba untuk mengajak anak untuk ke arah itu. Karena itu adalah wujud dari berbuah. Dan tentu saja dia percaya akan penyertaan Tuhan. Ya, cerita, ya, semua sesuai dengan cerita yang ada, hanya saja ini bagian penambahan yang saya maksud. Pada bagian akhir, untuk kelas kecil, kita diajak untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa demikian adik-adik? Gitu ya? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan perintah kepada kita. Silakan baca Matius 28 ayat 19-20, isi amanat agung itu. Bagaimana caranya kakak? Saya kan masih kecil, gitu kan? Mungkin anak-anak akan bertanya seperti itu. Caranya adalah dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Itu adalah cara sederhana, yaitu menjadikan hidup kita sebagai sebuah kesaksian. Orang akan melihat, wah, ternyata hidup orang Kristen itu baik ya, penuh kasih, damai, dan sebagainya. Mengasihi, berbagi, dan lain sebagainya, gitu ya. Di mana orang melihat itu? Tentu saja di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup kakak, gitu ya. Kita juga bukan hanya tentang mereka, juga tentang kita. Dalam hidup adik-adik dan juga dalam hidup kakak. Tenang, gitu kan? Tuhan Yesus berjanji akan terus menyertai dalam kita berupaya mengenalkan Kristus kepada orang lain. Tuhan Yesus berjanji akan terus menyertai juga ketika kita berusaha untuk hidup baik, hidup benar, hidup kasih, hidup berbagi dengan orang lain. Nah, itu penekanan yang saya maksud, supaya nanti anak-anak tidak lagi mengambang berpikir bagaimana cara saya memberitakan Injil dan lain sebagainya ya. Kelas tengah, cerita silakan sesuai dengan isi cerita yang ada. Tambahan, GKI ada saat ini adalah hasil dari pemberitaan Injil. Nah, di sini tadi guru sekolah minggu sebaiknya bisa menceritakan secara singkat tentang sejarah pekabaran Injil GKI. Di suplemen itu juga ada. Tapi akan lebih baik lagi kalau bisa sambil dicari di YouTube juga, sumber tentang ini juga lumayan banyak juga ya. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk terlibat memberitakan Injil juga, terlihat dari perintahnya dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita diutus untuk pergi memberitakan Injil, membaptis mereka yang bertobat, serta mengajarkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan.
Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah menjadikan perkataan, perbuatan kita selalu baik dan benar, sesuai dengan perintah dan juga kehendak Tuhan. Nanti orang-orang akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Jangan takut untuk menjadi berbeda dari dunia, karena Tuhan berjanji Ia akan menyertai kita dalam memberitakan Injil. Seringkali saya takut nih menjadi orang yang jujur ketika saya melihat sebuah kejahatan terjadi, gitu kan. Atau ada anak-anak yang merasa takut untuk menolong temannya, takut temannya kemudian tidak menerima pertolongannya dan lain sebagainya. Di sini penekanannya adalah jangan takut untuk terus melakukan kebenaran, untuk terus bersaksi dengan perbuatan, perkataan yang baik, dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan terus diberikan. Kelas besar apa? Ya, ini beberapa hal. GKE ada pada saat ini karena pemberitaan Injil. Silakan ceritakan secara singkat tentang sejarah PIGKE. Nah, keberanian para misionaris untuk memberitakan Injil di Kalimantan tentu ada alasannya. Pertama, Tuhan sudah berikan perintah, dikaitkan dengan Matius 28 ayat 19-20. Kedua, keyakinan bahwa Tuhan menyertai, ayat 20b tadi. Dan tentunya yang ketiga, adanya kerinduan dan kasih supaya orang Kalimantan juga mengenal Yesus. Kita juga telah diutus untuk memberitakan Injil, menjadikan hidup sebagai kesaksian bagi nama Yesus. Jadi itu bukannya tugas pendeta, penatua, diakon, penginjil, atau guru sekolah minggu. Jadi anak-anak juga terlibat dalam tugas kesaksian itu. Dengan kehidupan masing-masing, setiap orang Kristen harus terus berupaya supaya perkataan dan perbuatan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai selalu. Ya, itu beberapa tambahan-tambahan yang nanti bisa silakan untuk kakak-kakak kembangkan untuk disampaikan kepada anak. Kita mau mereka mensyukuri tentang pekabaran Injil yang terjadi di GKE. Kita mensyukuri orang-orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di GKE. Dan demikian juga kemudian mereka menyadari diri walaupun saya masih kecil, tapi saya juga bisa terlibat untuk memberitakan Injil melalui hal terkecil yang bisa saya lakukan, yaitu kesaksian dengan perkataan saya yang baik, dengan perbuatan saya yang baik, tidak nakal, ramah, berbagi, kasih, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk minggu yang ketiga ini. Silakan dikembangkan. Aktivitas, ya gerak dan lagu untuk kelas kecil, ada lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Untuk kelas tengah ada dua alternatif, silakan dipilih apakah menulis doa. Nanti doa itu ditulis dalam pembatas Alkitab yang sudah disediakan polanya. Atau kemudian alternatif 2 membuat jejak kaki, guru sekolah minggu membuat 4-5 pasang jejak kaki, dan membuat jalur jejak itu, kemudian ASM menginjak jejak kaki tersebut ketika sampai ujung, kemudian menyebutkan ayat hafalan. Silakan dipilih yang mana alternatif yang dirasa lebih pas. Kelas besar, ya dia bisa gerak lagu atau jejak kaki. Ya, ini untuk kelas besar, bisa anak-anak berkreasi membuat gerak lagu untuk Aku Mau Ikut Tuhan, atau tentang yang tadi, yang di kelas tengah tadi adalah alternatif membuat jejak kaki. Silakan untuk dilihat, sesuaikan dengan apa yang perlu. Kita beralih kepada minggu yang keempat, tanggal 23 Juni 2024. Minggu pelajaran 32, halaman 235 sampai 241, hari istirahat, hari memuliakan Tuhan. Keluaran 20 ayat 8. Ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan minggu yang pertama, sehingga harus bisa dengan jelas kita berikan, walaupun tidak terlalu ini ya, bisa juga kita berikan perbedaan atau pembatas antara yang minggu pertama tadi dengan minggu yang keempat ini. Tujuan anak-anak menggunakan hari-hari kehidupan dengan benar dan baik untuk bekerja, beristirahat, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Catatan pertama kelas kecil, ya penggunaan kata 10 hukum atau hukum Taurat itu lebih baik menggunakan kata 10 perintah Tuhan untuk kelas kecil. Kenapa? Karena kalau kita gunakan kata hukum, anak-anak kecil ini kan masih belum bisa terlalu bernalar seperti itu dan sebagainya. Mereka pikir hukum itu adalah hukuman. Sementara ini adalah sebuah perintah, bukan hukuman gitu ya. Dan itu lebih baik kita gunakan kata 10 perintah Tuhan. Nah, kemudian secara garis besar cerita kelas kecil, kelas tengah, kelas besar itu sudah sesuai dan siap untuk digunakan. Ya, ini beberapa isinya terkait itu adalah Musa disuruh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah dari Tuhan. Isinya adalah, kalau kita ceritakan kepada ASM kelas kecil, berarti 10 perintah Tuhan. Menceritakan kepada kelas tengah dan besar, berarti
10 hukum Taurat. Dan salah satu perintah adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat. Nah, ini juga perlu untuk kita berikan khususnya untuk kelas tengah dan kelas besar. Kalau orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Sementara orang Kristen, dia akan menggunakan hari Minggu sebagai hari istirahatnya. Patokan orang Kristen itu adalah pada Paskah, di mana Yesus bangkit pada hari Minggu. Kaitan dengan berbuah, pertama menggunakan hari Minggu dengan benar, yaitu untuk beribadah. Ya, itu tadi kaitannya yang harus kita berikan. Sorry, di sini sedang hujan, semoga suara saya tetap terdengar. Ya, ini untuk aktivitas kelas kecil. Ya, karena ini tadi sudah sesuai ya, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, hanya beberapa penggunaan kata-kata yang harus kita kritisi sedikit. Jadi saya tidak mengulas kembali tentang bagian ini, nanti silakan dipelajari saja. Untuk aktivitas, suplemen menyediakan aktivitas yang lumayan banyak untuk kelas kecil. Ada 4 alternatif, silakan dipilih. Kelas tengah ada 2 alternatif. Apakah sesuai dengan buku, ataukah lihat alternatif kelas kecil yang cocok untuk kelas tengah. Sementara untuk kelas besar, ada alternatif juga, apakah sesuai dengan buku, menuliskan 3 contoh hal yang menyenangkan Tuhan, atau alternatif lain, lihat aktivitas kelas kecil yang cocok untuk kelas besar. Minggu 30 Juni 2024 itu adalah tentang Minggu Pelajaran 33, menghormati orang tua, Keluaran 20 ayat 12, tujuan anak-anak menaati perintah Allah untuk menghormati orang tua. Ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa perhatikan, guru sekolah minggu perlu untuk peka ketika berbicara tentang menghormati orang tua, ketika berbicara tentang orang tua. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak itu dalam keadaan orang tua yang baik, orang tua yang lengkap, seperti itu ya. Karena itu perlu diperluas lagi, yakni bahwa setiap orang yang sudah mengasihi anak-anak, mendidik mereka dan menganggap layaknya anak sendiri, itu juga harus dihormati. Perhatikan juga istilah Tuhan Yesus memerintahkan. Ini terdapat dalam kelas kecil. Ada Tuhan Yesus memerintahkan. Sebaiknya ini dihindari. Kenapa? Karena Keluaran 20 ayat 12, penyebutan ilahi merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya prinsipnya kita paham saja ya. Tapi anak-anak, khususnya kelas kecil, ya mereka bingung. Karena itu ya kita gunakan apa yang sesuai dengan tertera di dalam Alkitab. Cerita kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah sesuai, hanya tadi pertimbangan untuk yang kelas kecil tentang penggunaan kata Tuhan Yesus tadi ya. Ya, secara garis besar isi dari Keluaran 20 ayat 12, menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan. Kaitan dengan berbuah, sorry hujan. Kaitan dengan berbuah adalah pertama bersyukur karena memiliki orang tua atau orang yang mengasihi kita. Itu ya, kaitan dengan berbuah. Dan karena itu, menghormati dengan cara menyayangi mereka, menghormati dengan patuh, dan juga membantu mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak, sesuai dengan usia. Ini nanti kaitannya, kaitan dengan berbuah ini nanti yang akan kita tekankan di dalam cerita kita nanti. Dan karena ini sudah sesuai saja, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, silahkan untuk dipelajari masing-masing kaitannya dengan mengajarkan anak-anak tentang menghormati orang tua sebagai perintah. Aktivitas untuk kelas kecil ada 2 alternatif. Pertama, mewarnai gambar, atau kedua, mencocokkan gambar. Nanti dicocokkan. Anak-anak kelas kecil mungkin ada yang belum bisa membaca, karena itu guru sekolah minggu harus membacakan. Misalnya kolom 1, seorang anak memberikan air minum kepada orang tua, yang mana gambarnya, gitu kan? Poin 2 misalnya ini, yang mana gambarnya, seperti itu. Nah, untuk kelas tengah, alternatif pertama adalah mencocokkan gambar. Sama tadi seperti anak kelas kecil, tapi ini mereka pasti bisa mandiri karena mereka setidaknya bisa membaca. Alternatif yang kedua, menempelkan stiker. Jadi ada yang perlu ditempelkan, gambar-gambar ini akan ditempelkan pada
kotak-kotak yang sesuai kalimatnya atau isinya dengan gambar tersebut. Misalnya seorang anak memberikan air minum kepada orang tuanya, maka anak akan menempelkan gambar yang berkaitan dengan ini. Kelas besar, alternatif 1, membuat daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu orang tua dalam minggu ke depan dan melakukannya. Atau alternatif yang kedua, anak-anak mendeskripsikan gambar. Misalnya seperti gambar 1 itu gambar apa? Ya, anak-anak akan tuliskan, oh ini seorang anak memberikan air minum kepada orang tuanya. Gambar 2 misalnya, oh ini seorang anak memberikan bunga kepada ibunya, dan lain sebagainya. Secara lebih jelas, lebih lengkap, saya rasa ada semua tertulis di dalam buku yang sudah ada dan juga di dalam suplemen terkait bagian aktivitas ini. Intinya silahkan untuk mempersiapkan diri, baik kakak-kakak secara pribadi maupun juga bersama-sama dalam kelompok, bersama-sama dengan teman-teman guru sekolah minggu di tempat masing-masing, mempelajari apa yang harus dipelajari dan juga mempertimbangkan beberapa tawaran-tawaran tadi yang sudah saya coba berikan, sehingga dengan demikian maka akan semakin memperlengkapi kakak-kakak di dalam menyampaikan firman Tuhan secara baik kepada anak-anak sekolah minggu. Pada intinya, selamat melayani. Tadi kita meyakini bahwa anak-anak sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Demikian juga kita sebagai guru sekolah minggu, tentu kita juga dibimbing oleh Roh Kudus untuk kita bisa melayani dengan baik sepanjang bulan Juni tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Karenin. Oke, terima kasih Kak Pendeta Apriliani. Ya, di sini juga hujan. Apakah suara saya kedengaran? Halo. Terdengar, Bu. Oh, oke. Karena sini lebat. Terdengar jelas. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat terperinci dan juga semoga kakak-kakak ya di mana-mana tempat bisa memahaminya dengan baik. Dan walaupun demikian, kalau ada beberapa pertanyaan ataupun yang masih belum dimengerti oleh kakak-kakak yang jauh di sana, bisa menyampaikan melalui chat WA Group. Baik, acara kita selanjutnya, kita akan menutup pertemuan kita pada sore hari ini, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Maria Apriana Angela. Kepada Kakak Pendeta Maria, kami persilahkan. Ada Kakak? Ya, baik. Oh, Suara saya bisa terdengar? ya sih. Oke. Baik. Terima kasih Pendeta Lia sudah memberikan pengarahan dalam rangka persiapan untuk pelayanan sekolah minggu untuk bulan depan. Baik kakak-kakak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita menutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini untuk WIB, dan tentu saja sudah sore hari ya untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, tiada berkesudahan tiap-tiap waktu. Bahkan Tuhan Yesus, kami mensyukuri ketika Engkau melibatkan setiap kami dalam pelayanan di gereja, khususnya terlibat dalam pelayanan bagi kategorial anak-anak. Tuhan, kami percaya bahwa setiap talenta, setiap karunia yang Kau telah curahkan, anugerahkan bagi kami sekalian, maka itu kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur atas pertemuan yang boleh terjadi pada kesempatan ini dalam rangka kami semua mempersiapkan diri kami, mengupgrade diri kami dalam rangka pelayanan sekolah minggu untuk bulan yang mendatang. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa melalui itu semua, bahwa firman Tuhan boleh kami sebarkan, bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh menjadi iman dan pengharapan bagi generasi-generasi gerejamu, generasi-generasi anak-anak Tuhan.
Tuhan Yesus berkati setiap orang, siapapun kami, di berbagai tempat. Roh Kudus-Mu menuntun, dicurahkan atas kami semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi KPA Sinode yang dalam setiap programnya berupaya memberikan yang terbaik dalam setiap proses perkembangan, perjalanan program-programnya. Tuhan Yesus juga menuntun setiap rangkaian-rangkaian rencana-rencana yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan, terutama dalam rangka pembinaan guru-guru sekolah minggu melalui seminar. Tuhan Yesus, inilah doa kami, syukur kami, bahkan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.